Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Hari ini saya ingin berbagi topik mengenai strategi organisasi, keunggulan kompetitif, dan sistem informasi. Sebelumnya sudah ada materi di YouTube channel saya mengenai topik ini. Hanya saja dalam sharing ini lebih ke arah praktikal, pendekatan praktikal. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini seputar dunia teknologi dan informasi-informasi yang pasti bermanfaat untuk Anda. Kita mulai dari yang namanya bisnis proses atau proses bisnis. Sederhananya adalah proses-proses yang harus ditempuh, harus dijalani di dalam suatu bisnis. Kita ambil contoh proses bisnis di rumah sakit. Jadi, ketika seseorang sakit, dia harus opname di rumah sakit. Hal yang pertama dilakukan pastinya pergi dulu ke rumah sakit. Sesampai ke rumah sakit yang harus dilakukan registrasi sebagai pasien. Jadi dia ke resepsionis, daftarkan diri, tunjukkan KTP. Nah, habis itu akan diproses. Setelah diproses, misalnya akan dicek ada tidak ketersediaan kamar tipe A, tipe B atau tipe C, dan lain sebagainya. Ini tergantung tipe yang disediakan oleh rumah sakit. Nah, setelahnya, apakah ada asuransi atau dia sistem reimburse, baru nanti klaim ke asuransi, maksudnya pakai uang sendiri, nanti baru reimburse, atau bisa jadi memang murni, pakai uang sendiri, atau yang satu lagi, misalnya bisa klaim ke kantor. Jadi ada beberapa pilihan. Masing-masing pilihan tentunya prosesnya berbeda. Saya akan ambil contoh yang asuransi itu biasanya kan ada disediakan kartu cashless, jadi dia nggak butuh keluar uang, yang penting serahkan kartu, udah selesai. Administrasi dia nggak butuh tahu. Yang penting adalah jalani saja pengobatan selama opname di rumah sakit. Nah, kalau misalnya sistemnya reimburse pakai uang sendiri, nanti baru klaim ke pihak asuransi, maka dia tentunya harus mengisi beberapa administrasi setelah sebelum keluar dari rumah sakit, yaitu SKD, surat keterangan dokter, dan lain sebagainya. Itu merupakan proses-proses bisnis di dalam rumah sakit. Nah, setelah paham si pasien, maka dia mulai lakukan opname. Jadi, awalnya dia harus persiapkan apa-apa saja yang harus disediakan. Kemudian dari pihak rumah sakit pun, setiap harinya kan ada dilakukan tensi, kemudian ada tambahan infus, dan lain sebagainya. Itu pun akan dilakukan pencatatan di dalam sistem. Nah, proses pencatatannya secara kasat mata itu tidak terlihat. Suster setelah udah siap tensi, baru nanti akan dilaporkan ke bagian orang yang bertugas di data entry akan dimasukkan. Jadi semuanya itu adalah proses-proses bisnis. Di bisnis yang berbeda, misalnya di industri trading, kemudian akademis, semuanya pasti memiliki bisnis proses. Bahkan bisnis yang tidak menggunakan IT sama sekali, itu pun ada bisnis prosesnya. Contohnya kalau diambil toko kelontong. Nah, mereka kan ada beli stok nih, beli barang. Nah, beli barang bagaimana prosedurnya? Beli nanti ada sistem hutang, ada berarti yang dipegang itu masih bon merah. Kemudian nanti akan ada staff yang pergi dia proses pembayaran, kemudian akan ambil bon putihnya. Ada yang tugas sebagai marketing, dia keluar cari customer. Ketika didapatkan customer, misalnya dia menggunakan media WhatsApp, informasikan ke orang admin, dia pencatatan, besoknya dari pihak gudang, dia telah sediakan barangnya. Nah, nanti tinggal diantar. Semuanya itu juga merupakan proses bisnis. Ini adalah struktur organisasi yang berjalan di perusahaan konvensional ataupun modern, yaitu ada pimpinan teratas, misalnya manajer atau direktur, baru direktur turun ke manajer, general manager, baru di bawahnya ada supervisor, dari supervisor baru lanjut ke tim eksekutor. Nah, jadi di sini ini merupakan cara komunikasi secara hierarki. Jadi paling bawah ini dia akan berkomunikasi ke pimpinannya. Dia tidak boleh langsung bypass lompat satu level.
Nah, jadi di bagian bawah ini komunikasi ke bagian atas kalau misalnya ada masalah atau mau diskusi. Kemudian dari bagian bawah ini akan diskusikan lagi, misalnya ke manajer. Dari manajer baru ke GM kalau misalnya kritis. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu dia nggak butuh langsung ke level GM untuk lakukan approval. Kita ambil contoh, departemen pembelian. Kalau barang yang dibeli 1 sampai 2 juta, maka bisa aja supervisornya langsung approve. Di 2 juta sampai 5 juta, maka butuh approval dari si manager. Di atas 10 juta, maka harus approval sampai ke level general manager. Jadi di sini ada syarat-syarat tertentu yang bisa diterapkan. Kembali lagi, bagaimana bisnis prosesnya. Kalau perusahaan yang telah memiliki sertifikasi ISO, itu biasanya udah berjalan aturan main seperti demikian. Selain dari struktur organisasi secara hierarki, struktur organisasi cross-functional process ini juga ada. Bagaimana cara kerjanya? Jadi ini bisa manajemen, bisa manager, bisa supervisor, yang penting pimpinan ya dalam konteks ini. Nah, jadi dari pimpinan bisa digabungkan struktur organisasi seperti demikian dengan gabungan cross. Jadi ini misalnya secara kasat mata atau yang bersifat rutin jalannya seperti ini. Untuk case-case tertentu, misalnya yang untuk khusus skill ke quality assurance, maka akan dipilih orang dari departemen A, departemen B, departemen C, dikelompokkanlah ini sebagai tim A. Kemudian bagian bisnis analis, kita ambil lagi dari beberapa departemen, dijadikan sebagai tim B. UI design sebagai tim C. Application development sebagai tim D. Jadi di sini, selain mengerjakan tanggung jawab dalam struktur organisasi secara hierarki, Melia juga punya tanggung jawab sebagai tim dalam hal aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan skill dia. Jadi nampaknya ada dua sudut pandang ya, itu bisa kita gabungkan. Apakah cross-functional ini sehat? Justru sekarang ini, di era modern, atau serba agile, nah ini justru harus dijalankan seperti demikian. Kenapa? Yang pertama adalah semuanya serba cepat. Bisnis proses itu berubah sangat cepat. Bukan karena tidak konsisten di dalam perusahaan, akan tetapi memang realitanya bisnis itu seperti demikian. Oleh karenanya, kalau semuanya harus memaksakan diri secara hierarki, berarti kita udah kalah nantinya. Kalah dalam hal persaingan bisnis. Apalagi udah melibatkan teknologi, serba harus inovatif dan keluarkan kreativitasnya. Jadi, secara cepat maka dibentuklah tim seperti ini, tim A, tim B, tim C, dan tim D. Kalau di perusahaan industri, itu ada nama tim PPIC istilahnya. Itu tim yang lebih gede timnya. Nah, kalau di era misalnya permainan di e-commerce, industri e-commerce, biasanya tim A, tim B, tim C, tim D ini bisa dikategorikan sebagai tim khusus atau istilahnya komite. Nah, ini tergantung istilah dalam perusahaan. Oleh karenanya, bagi orang yang masuk ke perusahaan mendapatkan atau menemukan struktur organisasi demikian, justru ini adalah yang sehat, yang mengadopsi agile, yang bersifat adaptif. Ini kelebihan dari cross-functional. Bisnis proses, tadi udah dijelaskan, senantiasa berubah sesuai dengan kondisi. Misalnya kondisi bisnis atau kondisi internal, jadi semuanya itu memungkinkan. Oleh karenanya, ada 3 istilah bisnis proses, yaitu yang pertama, bisnis proses improvement. Improvement, jadi kata dasarnya improve. Fokusnya adalah dia akan mengurangi variasi-variasi di dalam proses. Contohnya, kalau ada proses A, B, C sampai D. Ternyata dengan perkembangan teknologi sekarang ini, B dan C itu udah bisa dibuang, bisa diwakilkan, digantikan oleh teknologi. Oleh karenanya kita mulai membuang prosesnya. B dan C kita buang menjadi A langsung ke D. Memotong birokrasi itu namanya, atau memotong administrasi. Dan pastinya dengan buang 2 proses, bahkan kita buang 1 proses saja, biasanya itu sudah terasa impact-nya lebih cepat. Itu yang disebut business process improvement.
Business process re-engineering ini merupakan strategi yang membuat bisnis proses di organisasi menjadi produktif dan profitable. Dua kata kunci, produktif dan menguntungkan. Jadi biasanya kuncinya ini adalah dia akan senantiasa melakukan assessment, memastikan apakah ada poin-poin tertentu yang bisa kita rekonstruksi kembali menjadi lebih baik, the best. Jadi kata re-engineering atau membangun kembali, lebih ke arah implementasi. Jadi re-engineering itu lebih ke arah tim management. Dia lebih melihat dari atas apa yang harus dilakukan. Lalu nanti di engineering dia akan didiskusikan, barulah masuk ke tahapan improvement dan business process management. Baik, yang terakhir adalah apa sih BPM, Business Process Management? Ini merupakan sistem manajemen di mananya di dalam ada metode, ada tools untuk mendukung aktivitas perancangan, analisis, implementasi, dan continuous improvement, continuous optimization dari bisnis proses inti. Jadi lebih ke arah inti, ada penggunaan metode, ada penggunaan tools. Nah, tools inilah adalah udah pasti related kepada teknologi. Karena kalau tanpa ada teknologi, tools apa lagi yang bisa digunakan? Walaupun sebenarnya bisa aja, tetapi kalau tanpa adanya tools secara teknologi berarti bukan di business process management lagi, melainkan kita masuk ke business process improvement. Jadi ceritanya adalah secara praktek, ketiganya ini adalah kalau digabung, bagaimana cara kita mereduce, meminimal proses-proses yang tidak penting dengan menggunakan metode dan tools atau teknologi, di mana ujung-ujungnya adalah memastikan produktivitas itu tercapai dan bisa mencapai profitable. Akan tetapi, kalau kata profitable, satu hal yang terpenting adalah tidak boleh mengulangi kualitas dari bisnis tersebut. Kondisi sekarang dan kondisi future. Di titik ini, di jam, menit, detik sekarang ini, itu disebut current. 1 jam lagi, bisnis proses, itu kalau mau diubah, mau kita optimize, itu pasti saja ada yang bisa dioptimize. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang, proses bisnis berkembang, kebutuhan customer berbeda, keinginan pun berbeda. Nah, di sanalah hal-hal yang membuat bisnis proses itu harus menjalani seperti slide yang sebelumnya, yaitu BPI, BPR, dan BPM. Dengan catatan, harus ada indikatornya, alat ukur. Tanpa adanya alat ukur, bagaimana? Kita bisa tahu lakukan proses bisnis proses improvement di engineering ataupun management itu udah pas atau belum, bermanfaat atau tidak. Hal lain, bisnis proses yang berubah itu tentunya adanya tekanan, adanya performance yang bermasalah atau ada respon dari customer, dan dukungan IT. Jadi kalau lihat dari gambar ini, yang di luar ini adalah tekanan, business environment atau operational, di mana tekanan itu ada di 3 sisi, bisa dari sisi ekonomi, bisa dari sisi teknologi, bisa juga dari sisi sosial. Nah, di dalamnya ini merupakan tindakan respon yang akan kita dapatkan dengan penerapan IT tentunya. Misalnya dari e-commerce, di menjalankan e-commerce, ada review dari pelanggan, ada komplainan dari pelanggan, itulah merupakan respon. Ada sistem strategi, ada CRM, misalnya email marketing, continuous improvement effort just in time, total quality management, TQM, yaitu maksudnya dalam struktur organisasi misalnya hierarki, terkadang anggota yang di level bawah itu rasa proaktifnya, sikap proaktifnya itu kurang. Jadi apa-apa harus tanya ke supervisor. Total quality management adalah mengajarkan secara tidak langsung bagaimana mereka meningkatkan kualitas mereka, timbul confidence, kondisi-kondisi di mana tidak butuh approval, mereka bisa jalankan sendiri, apalagi dalam kondisi urgent. Kemudian ada BPM seperti yang tadi dijelaskan, ada data intelligence, ada on demand, berdasarkan permintaan, data management yang lebih baik, bisnis aliansi, dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah responnya. Respon terhadap tekanan yang muncul. Baik, jenis tekanannya itu gimana?
Kalau dari sisi ekonomi, misalnya ada masalah global ekonomi, kompetisi yang terlalu kuat, kebutuhan real time, changing workforce, perubahan tekanan kerja, ada customer powerful. Customer dulu dan sekarang ini berbeda sama sekali. Kalau dulu, customer tidak punya source untuk membandingkan harga, itu yang paling jelas. Sekarang ini, customer sebelum membeli, dia udah kuasai product knowledge-nya. Dia udah bisa membandingkan fitur, kemudian harga. Inilah tekanan dari sisi ekonomi. Kalau teknologi, ini jelas, informasi yang terlalu banyak itu pun jadi masalah. Jadinya ragu untuk membuat keputusan, serta inovasi teknologi yang tidak pernah berhenti. Kalau dari sisi sosial, ya misalnya masalah, ini udah yang lebih gede ya, bisnis proses kan udah kaitan kepada ancaman kalau misalnya ada serangan, kemudian ada masalah etika, compliance dengan pemerintah, misalnya regulasi, contohnya mewajibkan BPJS itu secara online, pendaftaran secara online, sementara ada perusahaan yang belum pernah menerapkan teknologi, kadang mereka mengalami kesulitan. Nah, itu merupakan salah satu contoh tekanan bisnis. Social responsibility, contohnya adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi di sini, idealnya, bisnis yang telah mendapatkan profit, dia juga harus mengkontribusi kepada masyarakat. Tetapi terkadang kontribusinya itu bisa jadi salah sasaran. Nah itu, jadi di sini perlu adanya analisa. Tetapi salah sasaran tidak semua case ini tergantung. Kenapa bisa terjadi demikian? Misalnya dari bisnis tersebut, karena sifat bisnisnya itu adalah agresif, dalam artian mobilitasnya tinggi, sehingga pada saat analisa mau ditargetkan kepada siapa untuk menjalankan corporate social responsibility, sempat miss di sana. Ya, di sini masalah kesibukan. Time management sebenarnya. Jadi kalau selama bisa dijalankan time management, maka di sini udah nggak jadi masalah. Nah, secara overall, kita senantiasa harus mengacu kepada gambar ini. Jadi kita nggak membabi buta, aduh gimana nih cara saya menghadapi, menyelesaikan pressure dari ekonomi, pressure dari teknologi, pressure dari urusan sosial. Jadi ketiga hal ini dengan mengacu kepada gambar ini, kita nggak kehilangan arah lagi. Terdapat satu model, competitive force model, yaitu di bagian kiri ini adalah organisasi Anda, ini adalah kompetitor. Prinsipnya adalah diri sendiri, bisnis sendiri dengan kompetitor itu yang dihadapi sama. Apa yang kita takuti, mereka juga takut. Apa yang kita kuat, mereka sebenarnya juga punya kekuatan di sana. Apa saja? Ya, pastinya ada buying power dari si pembeli, kemampuan membeli customer. Kalau kondisi, misalnya sekarang ini kan lagi terjadi pandemi COVID-19, daya beli menurun. Nah, di sini kita merasakan daya beli menurun, si kompetitor juga sama. Munculnya produk-produk substitusi, sehingga produk sekarang itu bisa di-replace oleh produk baru dengan harga yang murah contohnya. Kemudian supplier power, kemampuan menawar kita. Tadi dari sisi buying power itu berkurang, dari sisi supplier, si penjual, mereka juga ada kesulitan tersendiri pastinya. Jadi dari sisi kita, kalau mau lakukan negosiasi, ini ya ada juga tantangannya. Masalahnya adalah dari sisi supplier pun, mereka juga mengalami dampak yang sama dengan si pembeli di kondisi pandemi sekarang ini. Oleh karenanya, kiri ada masalah, di kanan juga ada masalah. Dalam e-business, ini disebut Customer Relationship Management, Supplier Chain Management. Dan yang terakhir ini adalah datangnya ancaman baru, pendatang baru, kompetitor baru. Keempat hal ini tidak bisa dan tidak mungkin bisa kita cut salah satu. Jadi model tekanan ini selalu ada. Tinggal bagaimana cara kita melakukan business process yang sebelumnya dibilang BPI, BPM, dan BPL. Adapun strategi untuk memenangkan atau mendapatkan keunggulan kompetitif, yaitu cost leader dari sisi harga. Bagaimana caranya bisa menang dari sisi harga? Kalau kita membeli barang dari supplier dengan jumlah banyak, pastinya kan harganya beda nih, lebih murah. Dengan harga lebih murah, kita jual ke pembeli tanpa melakukan kenaikan harga. Ini kan sudah mendapatkan profit. Oleh karenanya disebut cost leader.
I can sell at a lower cost than you can. Saya bisa menjual harga di bawah daripada harga Anda. Strategi berikutnya adalah diferensiasi. Saya bisa lebih baik karena saya berbeda. Lakukan inovasi. Saya melakukan sesuatu yang baru dan Anda tidak bisa melakukannya. Ini namanya inovasi. Operational effectiveness atau istilah lain operational excellence dalam teori IT Balance Scorecard itu ada istilah operational excellence. Yaitu I can do the same thing. Saya bisa melakukan hal yang sama tetapi lebih efektif. Sehingga operasional saya lebih baik. Dan yang terakhir, apapun ceritanya, ini yang paling penting, customer oriented. Saya memperlakukan customer saya lebih baik daripada yang kompetitor lakukan. Tetapi bagian ini yang sesuatu yang sulit diukur. Oleh karenanya, goal-nya adalah kompetitif. Maksud saya adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Walaupun ada pelanggan yang merasa cara kita memperlakukannya itu belum bisa membuat dia puas, ya itu relatif karena memang tidak semua orang bisa dipuaskan. Oleh karena yang penting adalah kita lakukan yang terbaik, do the best. Bagaimana nih yang terakhir, bisnis dan IT itu saling beralign, saling menyelaraskan diri. Dua sudut pandang. Yang sudut pandang pertama adalah mana lebih penting? Kalau menjalankan bisnis selama ada profit, bisnis itu kan tetap bisa jalan. Oke, tanpa IT, bisnis jalan. Tetapi, stresnya adalah manajemen, bahkan level manager, level supervisor, mereka kadang kewalahan untuk mengurus administrasi. Kalau tanpa administrasi bisa nggak? Bisa, akan tapi bagaimana cara kita mengukur bisnis itu efektif atau tidak, bisnis itu menguntungkan atau tidak. Nah, kalau dari sisi IT tanpa adanya bisnis, ini pun bingung. IT, belajar teknologi, mengembangkan teknologi, lakukan inovasi. Tidak digunakan. Itu kan ibaratnya kita membuat satu laptop, menciptakan satu laptop, merakit satu laptop, tapi nggak ada orang yang beli. Untuk apa? Siapa yang pakai? Sehingga bisnis membutuhkan IT, IT juga membutuhkan bisnis. Begitu digabung, itulah merupakan satu kesinergian. Seperti kalau dalam dunia elektronik lah kita ambil contoh. Ada resistor, transistor, dan sebagainya. Alat ini ibaratnya IT. Kalau tidak dipasang di TV ataupun di laptop dan alat-alat elektronik lainnya, fungsinya untuk apa? Kita hanya bisa mengukur berapa hambatannya, berapa arus, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut kita embedded. Kita gabungkan, barulah bermanfaat. IT itu merupakan tools yang membantu bisnis. Ada kondisi yang menjadi salah kaprah adalah dalam perusahaan bisnis lah saya bilang, mereka terlalu fokus kepada IT-nya, terkadang sampai melupakan bisnisnya. Itu jadi masalah juga. Padahal dia bukan perusahaan IT, bukan perusahaan teknologi. Dia perusahaan bisnis, hanya menggunakan IT sebagai tools. Oleh karenanya senantiasa harus mereview kembali apakah strategi yang dijalankan, strategi yang dilaksanakan ini udah cocok atau belum. Ingat kata kuncinya, IT itu sebagai tools, sebagai teknologi untuk membantu bisnis. Tetapi kalau bisa lebih bagus, contohnya adalah IoT, Internet of Things, IT dan bisnis benar-benar udah menyatu. Jadi IT udah ditempel ke dalam bisnis. Kalau udah ditempel, menjalankan bisnis, udah pasti IT-nya otomatis ikut. Jadi, di sanalah yang disebut sebagai alignment, keselarasan antara IT dan bisnis. Ada satu metodologi, yaitu COVID, baik itu COVID-5 ataupun COVID 2019, di dalam pun udah ada mengatakan IT dan bisnis itu butuh di-align-kan, butuh diselaraskan, sehingga kita bisa mengejar ketinggalan, kita bisa future-oriented ke arah yang lebih baik. Demikian sharing saya hari ini mengenai strategi perusahaan sampai kepada keunggulan kompetitif. Semoga materi ini bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.